sejauh mana evaluasi maraknya atau tingginya angka kepala daerah yang terjaring OTT awal tahun ini. Nanti kami akan mencoba langsung berbincang dengan KPK terkait dengan hal-hal tersebut. Dan yang kami ingin ketahui, apakah memang dari 10 hasil OTT yang dilakukan KPK ini memiliki cara yang sama atau ada kesamaan modus operandi, entah itu dari sisi pengadaan barang dan jasa atau mungkin dari sisi suap atau lain sebagainya. Dan untuk memperdalam hal ini, kami telah tersambung bersama dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi Prasetyo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas Rudi. Iya, kabar baik Pak ya pagi ini ya? Kabar baik, gimana kabarnya Mas Rudi? Alhamdulillah sehat. Kami ini membahas ini Pak, sudah dengan 2 narasumber dan sudah ada pendapat dari beberapa pendengar kami. Sampai dengan 11 April tepatnya, ada 10 kepala daerah yang di OTT oleh KPK. Dan evaluasi KPK Pak, kenapa kok tinggi angka kepala daerah yang terjaring OTT sampai dengan 11 April 2026 ini, Pak Budi? Baik, terima kasih Mas Rudi. Ini memang perlu kita capture ya dari beberapa permasalahan yang kita dapatkan dari sejumlah OTT kepala daerah, tidak hanya di level kabupaten kota, tapi juga di gubernur, karena memang salah satunya ada yang dari gubernur yang kita tangkap, yang kita amankan dalam peristiwa tertangkap tangan. Ya. Kalau kita melihat konstruksi perkaranya, Mas Rudi, memang beragam. Jadi ada yang dengan modus-modus suap proyek, suap jabatan, kemudian pemerasan, begitu ya. Kemudian ada juga yang konflik kepentingan, menggunakan perusahaan keluarga untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di dinas-dinas dengan cara melakukan intervensi kepada para dinas. Nah, itu modus-modus yang digunakan. Dan tentu kita perlu melihat mengapa ini dilakukan oleh kepala daerah. Apakah memang ada kebutuhan atau faktor keserakahan, gitu kan. Kalau kita melihat secara utuh ya, dari beberapa peristiwa tertangkap tangan, ada kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya untuk pemberian THR kepada Forkominda, kemudian yang ada memang untuk faktor-faktor keserakahan ya, karena memang untuk memperkaya dirinya sendiri dan juga keluarganya. Nah, itu yang kemudian perlu kita lihat begitu Mas Rudi, supaya nanti upaya pencegahannya itu konkret terhadap akar permasalahan yang ada. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali, Mas Rudi, kita bicara pencegahan. Banyak hal yang sudah kita lakukan melalui pendampingan sekaligus pengawasan, melalui koordinasi dan supervisi. Selain itu juga upaya-upaya pendidikan anti korupsi juga terus kita lakukan kepada para kepala daerah. Ya. Ya, bahkan kalau kita melihat ya di perkara Pekalongan misalnya Mas Rudi, Bupati ini sudah diingatkan secara terus-menerus oleh jajarannya, oleh sekdanya, oleh kepala dinasnya, gitu kan, bahwa apa yang dilakukan ini menciptakan konflik kepentingan. Tapi faktanya apa? Bupati masih terus melakukan. Seberapa jauh sistem pencegahan korupsi kita untuk betul-betul tepat sasaran, atau hanya sekedar dimaknai di tataran luarnya saja ini, Pak? Ya, memang kalau kita melihat itu harus ke akar permasalahannya, Mas Rudi. Misalnya tingginya biaya politik yang juga bisa memicu para kepala daerah ini melakukan korupsi, karena harus ada pengembalian modal awal misalnya. Ini kita berkaca di perkara Ponorogo misalnya, Mas Rudi. Jadi ada sosok begitu ya sebagai pemodal politik yang membiayai Bupati Ponorogo saat kontestasi 2024 begitu ya, yang kemudian ketika Bupati ini terpilih menjabat, maka kemudian pengembalian modal awal dalam kontestasi politik itu dilakukan oleh para vendor yang dikondisikan untuk menang, langsung menyetorkan atau mencicil dalam tanda kutip ya, apa yang sudah digelontorkan oleh sosok pemuda politik ini dalam kontestasi Pilkada 2024. Nah, modus-modus itu kan juga tercapture ya, Mas. Artinya apa? Permasalahan ini cukup komprehensif, gitu kan. Bisa jadi memang sedari awal begitu ya, karena tingginya biaya politik,
para calon kepala daerah ini tidak cukup mampu sebetulnya secara fiskal, kemudian didukung oleh pihak-pihak lain yang memang masuk memanfaatkan kondisi begitu ya. Nah, bisa jadi para pemuda politik ini pun tidak menaruh modalnya hanya di satu orang begitu ya. Nah, artinya ketika dia menaruh modal di beberapa calon kepala daerah, siapapun nanti yang terpilih, maka ya modal itu harus kembali kan gitu. Artinya ya pasti ya kan pengkondisian pengadaan, kemudian suap jabatan. Nah, kalau kita melihat yang di Ponorogo ini kan kasusnya beragam. Ada suap proyek, ya kan, ada suap jabatan, ada juga gratifikasi atau penerimaan lain. Banyak modus digunakan itu ya. Betul. Pak Budi, tapi kalau memang KPK menyadari bahwa salah satu akar utamanya adalah tuntutan balik modal atau faktor politik tadi akibat mahalnya biaya politik itu, dan apa langkah konkret yang bisa dilakukan KPK agar program pencegahan itu betul-betul menyentuh akar masalah tersebut, Pak? Ya, jadi memang pada aspek politik KPK sebetulnya juga sudah masuk ini, Mas Rudi. Ya, artinya kita melakukan pendekatan tidak hanya kepada para calon kepala daerah, tapi juga kepada partai politik secara entitas dan juga para kadernya. Bagaimana kami di KPK terus mendorong penerapan sistem integritas partai politik. Bagaimana partai politik itu punya SOP yang jelas, punya tata kelola keuangan yang jelas, bagaimana sumber pendanaan, bagaimana pembiayaan, itu semuanya harus dilakukan secara akuntabel. Termasuk soal KPK mendorong adanya penggelontoran anggaran dari pemerintah kepada partai politik. Nah, memang ini jangan kita capture sebelah mata ya, maksudnya jangan kita capture dari satu sisi saja. Misalnya sentimen publik kan kemudian waktu itu ramai ya ketika KPK mendorong insentif atau peningkatan anggaran ya ke partai politik. Sisi positifnya adalah ketika anggaran dari negara ini ditambah untuk partai politik, harapannya adalah tidak banyak lagi partai politik meminta semacam iuran begitu ya dari para calon kepala daerah atau para kadernya. Karena itu berpotensi menimbulkan hal-hal demikian begitu, Mas Rudi. Nah, dengan penggelontoran dana dari negara, harapannya juga nantinya setiap pengelolaan keuangan itu juga bisa dilakukan audit oleh BPK misalnya, audit keuangan. Sehingga nanti kita bisa akan melihat fakta-fakta termasuk permasalahan dalam pengelolaan keuangan di partai politik. Dan nantinya kemudian akan terungkap ke permukaan dengan dilakukan audit secara berkala, secara rutin setiap tahun oleh BPK misalnya. Nah, dengan terungkapnya permasalahan-permasalahan seperti itu, kita bisa lebih mudah melakukan pencegahan dalam sektor partai politik tersebut. Salah satunya adalah subsidi atau menambahkan anggaran yang digelontorkan ke partai politik tadi nih Pak ya, karena ini tadi. Ada yang membuat kami menarik, yaitu terkait dengan faktor lain ini Pak ya, kasus pemerasan yang tadi juga sempat disinggung terhadap ASN atau staf internal yang kok tinggi angka seperti ini ya, yang ditemukan oleh tim KPK. Seperti apa ini? Betul. Nah, ini salah satu atau yang terakhir tercapture ya dalam peristiwa tersangka tangan di Tulung Agung. Modusnya adalah pemerasan yang dilakukan sejak awal menjabat oleh para kepala dinas ini, sudah ditekan, sudah diancam begitu. Dengan dalam konteks Tulung Agung ini dengan surat pernyataan, Mas Rudi. Jadi ketika dilantik menjadi kepala dinas misalnya, kemudian disodori surat pernyataan oleh sang bupati, ya kan. Surat pernyataan itu tanggalnya dikosongin, ya kan, supaya nanti suatu saat itu menjadi alat tekan, alat ancam. Ketika kepala dinas ini tidak patuh, tidak tegak lurus, tidak loyal dengan bupati, gitu ya. Ancamannya juga tidak sepele ini, Mas Rudi, tidak kaleng-kaleng ya. Ancamannya itu tidak hanya mundur dari jabatan, tapi juga mundur dari ASN. Nah, artinya kan ini juga penting untuk kalau tidak bisa memenuhi atau ingkar dari kesepakatan yang dibuat tadi. Betul. Ancamannya demikian. Meskipun yang tertulis di situ adalah jika tidak memiliki kompetensi dalam jabatan tersebut, ya, termasuk dalam pertanggungjawaban anggaran. Nah, satu, ini kan menjadi PR tentunya ya dalam reformasi birokrasi kita, yang sebetulnya hal-hal demikian
memang diatur, tapi jangan disalahgunakan gitu ya. Artinya kan ketika orang tidak memiliki kompetensi, kan memang nantinya bisa diganti, dirotasi. Ini berarti Pak Budi berkaitan dengan hal yang lumrah. Berkaitan dengan modus jual beli jabatan. Nah, artinya nanti ketika seseorang menjabat, mungkin membeli dengan tarif yang dipatok, menjabat kemudian harus ada hal-hal kesepakatan seperti itu. Temuan itu sejauh mana KPK melihatnya? Nah, kalau di konteks Tulung Agung ini modusnya lebih ke pemerasan. Pasalnya 12E, Mas Rudi. Ya, artinya memang inisiatif itu muncul di satu arah saja dari pihak bupati. Ada ancaman di situ. Konteks pentingnya adalah adanya ancaman. Kalau suap jabatan itu meeting of mind-nya kedua pihak. Jadi antara pemberi suap dan penerima suap. Betul, itu dalam konteks perkara di Ponorogo, ya, untuk direktur RSUD. Nah, waktu itu memang ketika bupati menghembuskan ada reshuffle, gitu ya, kemudian karena direktur RSUD ini masih ingin jabatan itu diperpanjang, ya kan, kemudian melakukan suap kepada bupati. Nah, artinya memang kedua pihak ada keinginan. Bisa jadi nilai tawar juga itu ya. Betul, kalau yang di Tulung Agung ini pemerasan. Satu arah, satu pihak. Peristiwa tertangkap ini satu pihak. Jadi memang ancaman-ancaman itu ada begitu, Mas Rudi. Rentetan OTT yang dilakukan KPK itu sebagian besar berasal dari laporan masyarakat kah yang memang mengawasi dari luar, melihat keanehan, atau penelusuran KPK? Bagaimana Pak Budi? Ini banyak berasal dari laporan aduan masyarakat, Mas Rudi. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih masyarakat yang masih sangat aware dengan jalannya pemerintahan, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah, karena memang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh para pemerintah daerah ini kan langsung berdampak kepada masyarakat. Dengan adanya praktik-praktik suap seperti ini kan akhirnya outcome dari pelayanan publik ataupun pembangunan yang paling merasakan itu masyarakat, gitu Mas Rudi. Misalnya ketika sudah ada suap proyek dan segala macam, pasti dalam proses pengadaannya akan dikondisikan vendor-vendor tertentu nanti yang akan dimenangkan. Ya, akhirnya apa, proses PBJ-nya atau pengadaan barang dan jasanya tidak berkeadilan. Artinya vendor ini kan juga masyarakat, Mas Rudi ya. Vendor-vendor yang sudah benar, memberikan penawaran, yang melaksanakan proyeknya sudah benar, maka akan kalah dengan vendor-vendor yang sudah dikondisikan untuk menang. Karena vendor-vendor yang dikondisikan untuk menang, nantinya dia bersedia misalnya akan melakukan markup harga, mendowngrade dari spek pembangunannya, gitu kan, yang kemudian nanti uang itu disisihkan untuk diberikan kepada oknum-oknum di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah tersebut. Yang kedua, silakan. Dampak yang paling dirasakan ya tentunya masyarakat, begitu Mas Rudi, yang menikmati pembangunan tersebut. Masyarakat, banyak jalan yang baru dibangun 1-2 tahun sudah kembali rusak. Bahkan waktu itu jembatan sudah jebol lagi. Nah, ini kan dampaknya cukup masif. Begitu Mas. Ini kalau orang awam mendengar alur ceritanya ini sangat kompleks sekali nih Pak ya. Artinya entah itu individu, faktor eksternalnya, pengawasannya, kok semuanya membuka ruang untuk berperan di situ. Lantas sektor mana dulu yang paling rapuh, yang paling mendesak untuk dibenahi kalau begitu Pak Budi? Ya, memang betul sekali Mas Rudi bahwa virus korupsi ini sudah menjangkit hampir di semua lini pemerintahan kita. Oleh karena itu memang peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat, ya. Tidak hanya masyarakat yang ada di luar sistem, tapi juga masyarakat yang ada di dalam sistem birokrasi itu sendiri. Kami tentu sangat berharap kepada ASN ataupun penyelenggara negara yang memiliki integritas tinggi, mohon apabila memang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan segera laporkan kepada kami, kepada KPK atau kepada aparat penegak hukum lainnya. Supaya virus-virus itu nanti bisa segera diobati. Nah, pengobatan ini tentu tidak hanya melalui pendekatan penindakan ya, Mas Rudi, tapi juga kami sebetulnya secara intens melakukan upaya-upaya pendampingan dan pengawasan ya,
supaya tidak perlu lagi ada perkara kan gitu. Kalau bisa kita cegah, mengapa harus kita tindak kan begitu? Kita cegah gitu. Tapi kalau memang dicegah sudah tidak bisa, maka kami juga akan turun dengan penindakan. Baik. Pak Budi Prasetyo, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas. Salam sehat, selamat pagi. Mas Rudi. Sehat selalu, Mas Rudi. Demikian tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo melengkapi perbincangan kami terkait dengan sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK di awal 2026. Wawancara Pro 3.